My name is so and so. Can you tell me cause You look like you came to do one thing. Said it was. My name is so and so. Can you tell me cause You look like you came to do one thing. Said it was. Hai semua, kembali lagi bersama kami Podcast F. Kali ini kami akan berbicara mengenai dinamika kehidupan. Seperti apa sih dinamika kehidupan itu? Kalau mau tahu, simak sampai habis ya. Oh iya, bagi yang baru mampir channel kita, silakan di-subscribe, like, dan komen. Enjoy it! A few moments later. Vi, ada Romo tuh. Iya, emang kenapa? Kita tanya dulu yuk. Lumayan kan buat nambah pengetahuan. Ya udah yuk. Selamat pagi Romo, saya Albert dan ini teman saya Vivian. Halo, selamat pagi. Begini Romo, saya ingin tahu arti gereja sebagai umat Allah menurut Romo itu apa sih? Arti gereja sebagai umat Allah adalah semua anggotanya memiliki kesejaran atau persamaan status yang fundamental. Tidak ada istilah yang disebut kelas atau golongan dalam lingkup persekutuan para anggota jemaat, karena semuanya merupakan orang terpilih, orang kudus, para murid dan saudara seiman. Tidak ada perbedaan di antara para anggota jemaat, dan tidak ada warga jemaat kelas 2 di dalam keluarga Allah. Oh begitu. Kalau hakikat gereja itu gimana ya Romo? Hakikat gereja sendiri ada 4 pengertian. Ada yang mengatakan bahwa gereja adalah suatu persekutuan mesianis, yang dimana kesejahteraan dan perdamaian diutamakan. Jadi, gereja itu hadir untuk merubah masyarakat. Ya, perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk menegakkan keadilan. Terima kasih banyak Romo atas pengetahuan tersebut. Maaf ya bila kami mengganggu waktunya. Sama-sama, tidak masalah kok. Vi, menurutmu berdasarkan yang dikatakan Romo tadi, apakah kehidupan sekarang ini sudah sesuai dengan ajaran gereja ya? Kalau menurut aku sih enggak, karena kan kehidupan sosial kita udah bergerak jauh banget dari ajaran gereja. Hai Bert, hai Vi. Halo Vin. Ke perpustakaan belajar biologi bareng buat persiapan ujian yuk. Yuk. Guys, komponen kimiawi sel itu apa sih? Komponen penyusun sel itu ada karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, air, vitamin, dan mineral. Oh iya, kalau struktur sel tumbuhan itu apa ya? Jadi, struktur sel yang ada pada tumbuhan ialah dinding sel, membran plasma, dan sitoplasma. Oh iya, nama kamu siapa? Halo teman-teman, kenalin, nama aku Evan. Halo Evan. Kalau struktur sel hewan itu apa ya? Struktur sel hewan terdiri dari nukleus, retikulum endoplasma kasar dan halus, ribosom, sentriol, badan Golgi, lisosom, mitokondria, dan sitoskeleton. Oh iya, kalau perpindahan ion melalui membran atau mekanisme transport melalui membran itu gimana ya? Hai guys, lagi ngapain nih? Kok kelihatannya serius banget? Hai juga Fani, kami lagi bahas tentang mekanisme transport melalui membran nih, tapi kami kurang paham. Oh itu, aku paham kok. Jadi ada dua macam, ada transport pasif, ada juga transport aktif. Transport pasif itu perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel yang terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya itu ada difusi sama osmosis. Yang kedua, transport aktif, yaitu transport yang memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Contohnya itu pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Oh iya, bioproses dapat dilakukan dengan sintesis protein dalam sel. Sintesis protein sendiri adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi peptida atau bisa disebut protein. Sintesis protein ini berlangsung di ribosom. Ngomong-ngomong,
sel hewan sama sel tumbuhan itu pasti beda kan ya? Iya, perbedaan yang pertama yaitu bahwa sel hewan bentuknya sering berubah-ubah, sedangkan sel tumbuhan jarang. Yang kedua, ukuran sel hewan lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Yang ketiga, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Dan yang terakhir, sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Berikutnya, sel hewan tidak memiliki gilioksom dan sel hewan lebih elastis dibanding sel tumbuhan. Kalau osmosis itu apa ya? Osmosis adalah proses penyeberangan molekul lewat membran semi-permeable. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kentang yang direndam dalam air akan membengkak. Hal ini disebabkan karena adanya konsentrasi yang lebih tinggi dari pati dan zat terlarut lainnya dalam sel kentang daripada di dalam air. Sehingga air mengalir ke dalam sel kentang secara osmosis, lalu garam dan mineral dari air akan ditransfer melalui osmosis dalam tubuh manusia. Air mengalir melalui membran plasma sel dan karena konsentrasi osmosis air, glukosa, dan garam dipertahankan dalam tubuh. Jadi, filtrasi osmosis penting dalam mencegah kerusakan sel. Tubuh manusia juga bisa mengalami bengkak jika terlalu lama terendam air. Contohnya itu ketika kita mencuci pakaian. Nah, ada juga osmosis terbalik. Contohnya adalah pemisahan air murni dari air laut dan air payau. Air laut atau air payau itu bertekanan terhadap satu permukaan membran, sehingga menyebabkan transportasi garam menipis, dan air melintasi membran, kemudian air minum muncul dari sisi tekanan rendah. Udah, belajar gini bikin lapar, ke warung depan yuk. Yuk. Udah siang nih, belajar lagi yuk. Yuk. Nah, udah kenyang nih. Sekarang aku mau tanya tentang difusi dong. Ada beberapa contoh difusi. Yang pertama yaitu parfum ketika disemprotkan di salah satu bagian ruangan. Kemudian aromanya akan segera menyebar ke seluruh bagian ruangan. Yang kedua, setetes pewarna makanan berdifusi di seluruh air dalam gelas, sehingga akhirnya seluruh air dalam gelas akan berwarna. Yang ketiga, saat kita menyantap secangkir teh, molekul dari teh itu menyebar melalui kantong teh ke seluruh cangkir air. Aduh. Patrick, kamu tahu tentang reproduksi sel? Jadi, pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Pada pembelahan sel ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai dua karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk juga sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis atau fase telofase umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Sedangkan pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma.
Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Bosen nih, ke kantin yuk. Iya nih, ayo deh. Ke kantin. Van, ada Pak Billy dan Pak Patrick tuh, ayo ke sana. Aku mau sekalian tanya nih. Ayo, permisi Pak, kalau boleh saya tahu, Bapak kan seorang pedagang. Arti dari break even point itu apa ya Pak? Nah, BEP itu sendiri maksudnya adalah sebuah titik impas di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan itu seimbang. Jadi, tidak ada keuntungan atau kerugian ketika bisnis atau usaha kita mencapai titik impas. Total penjualan sama dengan total pengeluaran. Begitu. Oh gitu Pak. Terus fungsinya buat apa kalau gak ada untung sama ruginya? Nah, fungsinya itu sebagai alat untuk merancang keuntungan agar kita bisa tahu tingkat volume penjualan serta kemungkinan memperoleh keuntungan menurut tingkatan penjualan, dan kita bisa mengevaluasi laba dari usaha kita secara keseluruhan. Lalu kita bisa mengganti sistem pendataan penjualan yang tepat menjadi grafik yang mudah dibaca agar kita dapat lebih memahami mengenai penjualan kita. Buat dapat keuntungan, gimana cara kita menentukan harga jual produk kita? Sebelum menentukan harga jual, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harga jual produk harus dapat diterima oleh pelanggan dan dapat bersaing di pasaran. Namun, harus dipastikan juga harga jual produk harus dapat menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam produksi. Harga jual yang ditetapkan dapat dinilai pantas jika dapat memberi keuntungan yang diharapkan. Iya Pak, kalau ngitung beginian kan harus ada komponennya kan? Nah, komponennya itu apa aja ya? Nah, komponennya itu yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Meskipun tidak ada kegiatan produksi, contohnya adalah biaya buruh dan penyusutan mesin. Lalu yang kedua ada variable cost atau biaya per unit. Sifatnya nggak nentu, tergantung dari volume produksi barang kita itu sendiri. Jadi, jika produksi yang direncanakan meningkat, pasti variable cost juga akan meningkat. Contohnya bahan baku dan biaya listrik. Lalu yang terakhir adalah selling price. Nah, komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang kita telah produksi. Oh, begitu toh Pak. Baiklah, kami mau makan dulu. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. You like me too.